Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu nih di akhir pekan dalam program Off the Record baca berita di balik berita dan soal pagar laut. Tapi sebenarnya bukan pagar laut ya, intinya reklamasi pantai ya. Reklamasi bukan pantai juga ya, reklamasi Perairan. laut, perairan laut lah di pantai utara Banten itu rupanya memang sebuah proyek besar yang sudah dirancang cukup lama ya, Mbak Agi ya. Jadi kalau sekarang baru muncul ribut-ribut itu ya karena timingnya saya kira ada situasi yang berubah gitu ya. Karena rezim juga berganti. Saya kira mungkin kalau ini masih rezim 3 periode ya ini nggak akan jadi ribut seperti ini. Kan kelihatan sekali kan karena selama ini semua bisa dibungkam gitu. Tapi sekarang Ya. sekarang berubah semua speak up. Mari kita bicarakan soal ini Mbak Agi. Ya, Mbak Sersu. Jadi ini kita sekarang membicarakan single topik saja nih, Hmm. pemirsa Out Record ya. Jadi ternyata bahwa pada tahun 2019 ini hasil pembicaraan eh, sesuatu hal gitu yang akhirnya diungkap oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid kemarin di hadapan Komisi 2 begitu. Hmm. Sebetulnya ini sudah berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya Mas Sersu ya. Ya. Hmm. Tapi belum menjadi sorotan oleh media. Nah, padahal ini ada hubungannya dengan yang lainnya kalau kita lihat ya secara timeline. Karena pada tahun 2019 tersebut, Hmm. ini Jokowi ketika itu menjelang Pilpres, kalau tidak Hmm. salah Pilpres itu bulan April Hmm. pencoblosannya Mas Hirsu ya. Ya. Sementara pembagian sertifikat itu sekitar tanggal 18 Februari tahun Hmm. 2019. Ini Hmm. dilakukan kepada masyarakat atau kepada warga penduduk Kabupaten Tangerang. Ketika itu Jokowi membagikan 5.000 sertifikat. Hmm. Dan apakah sertifikat ini termasuk yang diberikan kepada para pemilik HGB di laut tersebut? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya. Hmm. Tapi kok timelinenya bisa sama ya? Itu Hmm. Hmm. pertanyaannya. Hmm. Karena kemudian kemarin di hadapan DPR, Menteri Nusron Wahid ini mengungkapkan bahwa ada sertifikat, ada 3 begitu, dan itu ada di Desa Karangserang, Hmm. Kecamatan Sukadiri. Jadi ini kecamatannya berbeda ya, dengan Hmm. Kohot yang kecamatannya adalah Paku Haji. Hmm. Sementara ini di masih satu garis pantai, yaitu ada di Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Ini beda, yang lainnya itu terbit tahun 2023 begitu. Hmm. Dan kabarnya ada yang nyambung ke 2024. Tapi yang ini 2019 sudah keluar begitu. Hmm. Dan ketika Jokowi membagikan sertifikat Hmm. sebanyak 5.000 tersebut, dia pun mengatakan bahwa ini semua harus selesai pada tahun 2023. Dia Hmm. mengatakan demikian. Kita tidak tahu ya kenapa targetnya ditarget pada tahun 2023 begitu. Tapi ternyata memang sesuai penerbitan sertifikat di pagar laut Hmm. HGB dan juga SHM tersebut kabarnya itu terbit pada tahun 2023 sesuai dengan target dari Jokowi. Nah, Hmm. inilah yang kemudian memunculkan dugaan apakah ini memang sudah direncanakan sejak dulu begitu kan Mas Hersu? Hmm. Dan kemudian sekarang juga muncul keterangan dari Henry Kusuma, dan Henry Kusuma ini adalah kuasa hukum dan juga pendamping dari warga sekitar, Hmm. yang ternyata Henry ini sudah membawa warga sekitar itu kemana-mana Ya, begitu. udah lama Se- kan. Ya, makanya saya bilang tadi kalau rezim nggak berubah, ini nggak akan terungkap karena sebenarnya sudah banyak yang berjuang untuk itu gitu. Saya Didu Betul, masuknya dalam timing yang pas lah kira-kira gitu ya, dan kemudian betul. ya Mm-mm. bisa Ya, membuat dan Said eskalasi Didu ini. Ya. Betul, Said Didu ini mendapatkan fitnah yang luar biasa bahkan Hmm. sampai sekarang. Jadi Hmm. orang-orang yang sepertinya entah dia dibayar atau tidak, tapi kalau seandainya tidak dibayar ngapain juga dia pasang badan begitu kan? Iyalah. Yang mereka mengatakan bahwa Said Didu ini adalah karena dia di sana memiliki tanah seluas Hmm. 10 hektar dan Hmm. tanah tersebut ditawarkan kepada Aguan, tapi Aguan nggak mau karena Hmm. terlalu tinggi apa dan sebagainya, dan kemudian dia memfitnah Aguan dan sebagainya. Sekarang menjadi terang benderang bahwa Hmm. ternyata ini memang proyek besar di situ Hmm. di Hmm. pesisir apa namanya pantai utara Banten ini, ternyata Hmm. memang rencananya akan dibangun Hmm. pulau reklamasi, dan Hmm. kabarnya pulau reklamasi itu adalah milik dari Salim Group, yang Hmm. artinya Salim Group adalah milik dari Antoni Salim saat ini setelah Ya, bapaknya sudah kan tidak di ada. Pantai Indah Kapuk 2 juga mereka join kan sebenarnya ya. Join. Pantai Hmm. Indah Kapuk 2 ini milik dari Aguan. Hmm. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini dimiliki oleh Agung Sedayu Group.
mm, dan di situ join dengan Salim Group begitu, mm, yang mm. artinya join antara Aguan dengan Antoni Salim. Antoni Yang Salim. kita tahu kalau di antara naga-naga begitu ya, Antoni Mm, Salim ini adalah yang paling senior. Ini ya. Bapaknya namanya ya kan diurut dari bapaknya ya Lim Sulyong dulu ya. betul. Om Lim ini Hmm. eh, apa sudah berkibar dari sejak zaman Pak Harto begitu. Iya, Saya ketika berteman itu dengan Pak Harto sejak bukan hanya presiden, Pak, sejak dia masih di teritorium berapa di Ponegoro itu gitu. ya, ya betul. Jadi kalau kita meliput dulu ya Mas Ersu di zamannya Pak Harto ini kita Hmm. ya tahunya yang paling terkenal adalah Antoni Ya, Salim. Ketika itu kita belum Lim Sulyong belum tahu. belum Lim bukan Filiong kita ya bilang bukan Om Lim Antoni. begitu Ya. ya. Antoni masih Yang belum muncul seperti sekarang masih gitu. muda begitu. Masih muda. Nah, sekarang ini pemegangnya adalah Antoni Salim dan kita tahu ini adalah yang paling senior dan seorang naga juga yang pernah bercerita kepada saya ini adalah yang paling dihormati di antara Hmm. mereka Antoni Salim ini begitu. Hmm. Jadi sesudah Antoni Salim katanya yang berikutnya ini adalah keluarga Riyadi ya. Hmm. Lipo begitu dan ya Aguan ini termasuk yang ya walaupun dia taipan dia konglomerat begitu tapi masih di bawahnya dari Antoni Salim dan juga Lipo. Lipo. Hmm. Ya, Ya. ya, ya. Jadi menarik ya rencana ini. Jadi bukan bukan peristiwa yang ujuk-ujuk gitu ya. Bahwa momentumnya itu Hmm. kelihatannya kan rame-ramenya setelah mereka dapat PSN ya, status PSN dari Hmm. Jokowi Hmm. dan kemudian kalau Mbak Said itu kan menyebutnya di penyelundupan hukum gitu. Jadi Betul. diklaim bahwa yang mendapatkan mereka tidak mengklaim langsung tapi di lapangan itu terjadi bahwa semua dipasangin Pantai Indah Kapuk 2, Pantai Indah Kapuk 2 dan kemudian itu diasosiasikan bahwa yang mendapatkan PSN itu adalah Pantai Indah Kapuk 2 kan gitu. Betul. Walaupun belakangan kemudian dijelaskan oleh Erlangga, Menko Erlangga, bukan Pantai Indah Kapuk 2 yang dapat PSN Mm-mm. gitu, tetapi eh, ekoturism yang tropical coastline itu yang dapat. Tetapi kan sebenarnya di prakteknya di lapangan mereka menggunakan itu kenapa? Karena dengan mendapatkan PSN ini kan mereka bisa mengerahkan semua sumber daya termasuk aparat penegak hukum, TNI, kemudian Pemda dan sebagainya. Kalau PSN memang dapat Mhm. keistimewaan seperti itu gitu. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi, kalau kita melihat ya, kenapa menurut Menteri Nusron ini Hmm, SHGB begitu ya, dan juga SHM ini hanya ada di wilayah itu saja. Jadi rupanya hmm, Mas Ersu. Jadi hmm, ada di Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Sukadiri tersebut, hmm, walaupun pagar lautnya itu membentang begitu ya, hmm. sampai ke 6 kecamatan dan 16 desa begitu di Ya. pesisir pantai Banten tersebut begitu. Tapi ternyata SHGB-nya tidak semua di kecamatan itu ada SHGB-nya, ada Hmm, sertifikat hak guna bangunan dan juga SHM-nya. hmm, Ternyata terkonsentrasi di situ. Tapi kalau kita melihat yang namanya sebuah reklamasi itu kan dari awal juga sudah direncanakan bahwa biasanya supaya mereka menjadi lebih aman, maka daerah selain daerah yang di perairannya, maka hmm, di pesisirnya pun kalau bisa juga dikuasai. hmm, Itulah yang kemudian maka di sekitar situ banyak sekali direlokasi. Yang kalau hmm, kita lihat dari Kohot TV, yang hmm, kabarnya itu adalah ada kepemilikan dari kepala desa Kohot, yaitu Arsin bin Asib, begitu kan? Di situ ada di mana dia beberapa kali unggahan itu dia mendampingi relokasi tersebut dan hmm, kemudian halo-halo apa pidato apa dan sebagainya memberikan bagaimana situasi ketika itu penggantian apa namanya uang begitu Mas Ersu hmm, rakyat atau warga itu antri apa dan sebagainya itu ada kita bisa melihat di Koho TV. Saya berharap ini tidak kemudian unggahan tersebut di take down atau Koho TV-nya terus kemudian tidak bisa dilihat begitu ya. Dari situ sebenarnya bisa dihubungkan kemudian dengan peristiwa-peristiwa ini begitu. Kenapa daerah Kohot itu terus kemudian direlokasi? Untuk apa coba? hmm, Ini kan masih di wilayah darat begitu ya. hmm, hmm. Nah, tapi berhadapan dengan Ya. perairan yang disertifikati itu Hmm, tadi begitu. Jadi kemungkinan ini daerah daratnya juga ingin dikuasai sebagai pengaman untuk daerah perairan yang sudah diterbitkan SHGB dan SHM tersebut. hmm, Cuman sekarang Mas Ersu,
apa ya, tameng begitu ya, alasan dari pihak Agung Sedayu Group sampai sekarang kan masih berbungkus Agung Hmm. Sedayu Group nih. Hmm. Orang-orang menyerangnya Aguan. Hmm. Tapi ternyata menurut Henry Kusuma, yaitu kuasa hukum dari warga, ternyata di balik ini adalah Salim Group, yaitu Anthony Salim, yang Hmm. memiliki rencana untuk membangun sebuah kota bernama Tangerang International City atau TIC atau TIC begitu. Kabarnya seluas 9.000 hektar dan ada 7 pulau reklamasi katanya yang akan dibangun di situ begitu. Nah, dengan pengungkapan ini maka kita tahu ternyata ada pihak lain gitu ya, yang selama ini memang menjadi konco dari aguan ini gitu, yang ternyata malah rencananya itu sudah lebih matang begitu Mas. Selama ini kan kita aguan-aguan saja begitu. Mhm. Ya, ini menarik ya karena mereka ini kenapa? Saya ingat studi yang di mana di Pantai Indah, Pantai Utara Jakarta ya di Teluk di apa di ya Pantai Utara Jakarta ya yang waktu reklamasi waktu itu ya namanya ya. Kan ada saya teringat sekali tulisan dari studi sebenarnya studi yang ditulis kemudian oleh Daniel Johan pada waktu itu anggota dia komisi saya lupa komisinya berapa ini Daniel Johan PKB sekarang masih terpilih lagi yang dia membuat semacam studi pernah saya membaca tulisannya itu bahwa kenapa mereka lebih memilih reklamasi karena reklamasi itu lebih murah ketimbang ketimbang apa daratan gitu ya timbang ganti rugi di daratan dan kedua memang lebih menarik yang eksotis ya dibuat di tengah pulau kemudian dijebat di apa dihubungkan dengan jembatan-jembatan. Jadi jangan dibayangkan bahwa itu akan direklamasi penuh terus kemudian terhubung dengan pagar laut itu enggak, itu memang sengaja dibuat seperti itu, nantinya justru nilai jualnya itu jadi sangat mahal kalau dibuat seperti itu. Betul, betul. Dan selain dari segi ekonomi begitu ya, keekonomiannya begitu sangat tinggi, dan kita juga melihat ini berbahaya loh, Mas Hersu ya. Oh ya. Eh, reklamasi semacam ini yang kemudian sepenuhnya dimiliki oleh swasta, kita tidak melihat keterlibatan pemerintah Hmm. sebagai pemegang saham di situ, kecuali misalnya pelabuhan-pelabuhan sebagai PSN yang kemudian itu memang proyek pemerintah, yang Hmm. artinya nantinya operatornya pun juga pemerintah. Sementara Hmm. kalau reklamasi yang seperti ini kita patut waspada dari sejak awal begitu, Hmm. karena kita negara yang di apa namanya, wilayah lautnya Maritim atau ya, negara perairannya maritim. ya, negara maritim begitu yang jauh lebih besar. Artinya di situ nanti akan ada pelabuhan entah kecil entah besar, mungkin awalnya adalah pelabuhan kecil, lama-lama menjadi pelabuhan besar, ada pelabuhan private harbor begitu ya, Hmm. pelabuhan pribadi, dan kemudian juga kalau yang namanya Tangerang International City, kita menyebutnya Tangerang. Oh, awal-awalnya mungkin bisa jadi kita kenapa disebut sebagai internasional? Ya karena memang dari situ tidak jauh dengan Bandara Soekarno-Hatta begitu ya Hmm. hitungannya. Dibanding dengan orang yang ada di tengah Jakarta begitu atau orang yang di Bekasi begitu, kalau ke Bandara Soekarno-Hatta itu malah lebih jauh. Sementara kalau di daerah situ Kohot apa dan sebagainya itu lebih dekat begitu untuk ke bandara internasional. Tapi bisa jadi juga mereka nantinya kalau tanah sudah semakin luas nanti membangun bandara private, Hmm. apa bandara private apa dan sebagainya, itu yang patut diwaspadai kalau tempat-tempat yang semacam ini dikuasai sepenuhnya oleh swasta begitu. Ya, Yang dan ya ini jadi ini bahannya tidak hanya kalkulasinya secara ekonomis, tapi ya, kalkulasi dari security, dari pertahanan dan keamanan. keamanan negara, Mhm. yaitu yang saya kira penting ini kan dan kita tahu pasti rata-rata ini pembelinya ya bukan bukan orang lokal gitu. Betul, ya selain bukan orang lokal juga orang-orang yang berduit begitu ya. Kita bayangkan misalnya seperti daerah-daerah di Jakarta Barat begitu ya, lebih ke Tangerang apa dan sebagainya, Pantai Mutiara apa dan sebagainya, itu kan memang dijual kepemilikannya berikut, mereka memiliki kapal pribadi begitu ya, memiliki speedboat apa dan sebagainya, eh, dapat bersandar di wilayahnya masing-masing gitu pribadi dan kemudian menghadap ke laut apa dan sebagainya. Dan ini tentu bukan orang biasa, bukan kalangan seperti apa warga biasa begitu yang dapat membeli tempat-tempat yang seperti itu, yang eksklusif seperti itu begitu. Dan sekarang ini saya rasa ini mereka sedang gundah gulana begitu ya, baik Angguan maupun Antoni Salim maupun Salim Group gitu, Agung Sedayu, karena memang berdasarkan pengakuan mereka, apalagi pengakuan dari kuasa hukumnya yaitu Muanas Alaidit yang mengatakan bahwa sertifikatnya itu sudah terbit
giriknya begitu Mas Hersu berdasarkan girik yang ada itu dari sejak tahun 76. Hmm. Bayangkan. Hmm. Katanya sudah ada girik dari sejak tahun 76 yang kemudian tahun 82 begitu ya itu didaftarkan begitu oleh warga setempat dan akhirnya dinaikkan apa levelnya menjadi SHGB dan SHM tersebut begitu. Hmm. 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 Nah, tapi menurut seorang dosen dari UGM itu ternyata dosen pakar geodesi ya Mas Hersu, dia ternyata mengatakan bahwa enggak ada. Jadi dia meneliti citra satelit dan kemudian file-file di citra satelit yang lama begitu Hmm. dia lihat lagi, ternyata dari sejak tahun 76 begitu ya. Dan kemudian tahun 82 dia lihat lagi filenya, itu garis pantainya itu-itu aja Iya, begitu. iya. Jadi rupanya abrasinya tidak terlalu berpengaruh terhadap entah itu sedimentasi, pengendapan apa dan sebagainya dan membentuk apa tanah tanah muncul ya namanya. Kalau ada tanah musnah maka ini adalah tanah daratan yang muncul itu tidak ada dan ketika diverifikasi lagi sampai ke tahun 2024 ya batasnya itu saja tidak banyak berubah. Dia itu di daerah pagar laut itu menuju ke pantainya itu ratusan meter Mas Hersu. Jadi jauh. Jadi sudah sejak dulu ya seperti itu. Jadi kalau kemarin Arsin bin Asib tersebut kepala desa Kohot sempat berbantahan begitu dengan Nusron yang Nusron tidak percaya bahwa ada Menteri Nusron maksudnya tidak percaya bahwa di situ dulu ada tambak begitu dan sekarang ya sudah tanah musnah. Dia akhirnya kan mengatakan seperti itu. Awalnya dia memang tidak percaya gitu karena memang tidak ada dokumentasinya begitu. Nah, sekarang ditambah dengan dokumentasi atau file atau arsip begitu dari citra satelit, ya memang tidak ada. Jadi sekarang tameng dari Aguan dan juga pihak Antoni Salim ini adalah kami membeli dari warga, kan Iya. begitu. Hmm. Nah, itu kalau sudah begitu artinya disalahkan adalah warga. Sementara warga ini dari sejak terbitnya sertifikat HGB tersebut mereka sudah mengadu, mereka resah karena mereka mendengar bahwa nama mereka dicatut begitu yang dilakukan oleh kong kali kong dengan kepala desa Kohot begitu dan kemudian mereka takut begitu mereka ketakutan mereka mengadu kemudian ada pengacara atau kuasa hukum ini Henry Kusumatres ini mengadu kemana-mana tapi tidak ditanggapi begitu dan akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata ada perubahan perda. Nah, ini yang penting Mas Hersu. Perda yang muncul pada tahun 2020 nomor 9. Nah, di perda ini yang ternyata mengubah RT RW, yaitu rencana tata ruang wilayah di kawasan tersebut. Hmm. Yang diubah adalah perda sebelumnya tahun 2011 nomor 13. Jadi RT RW-nya diubah bahwa di situ diubah berwarna kuning katanya begitu ya. Kalau warna kuning itu artinya di situ adalah pemukiman atau zonasi yang diperuntukkan untuk pemukiman. Nah, ini dimintakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang kemudian disetujui oleh DPRD. Nah, perda ini sempat disembunyikan dan baru diketahui belakangan ini bahwa eh, memang ada rencana reklamasi di pantai utara Banten. Ini luar biasa sekali. Jadi ini sekarang sudah terkuak lah. Hanya Hmm. kemudian timelinenya, kapannya apa dan sebagainya, siapa yang bermain di lapangan, siapa operatornya apa dan sebagainya, itu yang nama-namanya begitu ya. Walaupun sudah tahu itu yang di dalam template itu bisa kita masuk-masukkan gitu. Iya, ya. Kan Nusron sendiri juga juga bilang kan dia bahwa ini secara administrasinya itu rapi semua, benar semua gitu ya. Memang karena dibuatin seperti itu. Tapi kan dia tetap heran loh kok di laut ada GB kan, tetap aja. Jadi Ada HGB, iya, dibayar PBB-nya. iya dibayar PBB-nya dan sebagainya kan. Memang ini terstruktur. Jadi menurut saya nggak salah kalau kemudian banyak terutama orang yang punya latar belakang penyidik dan sebagainya minta agar ini langsung disidik karena ini jelas di situ ada unsur-unsur pidananya, ada pemalsuan surat menyurat, ada unsur korupsinya kan begitu dan yang kemarin kan juga Nusron sudah mengambil langkah-langkah dengan menonaktifkan dan kemudian memberikan sanksi berat gitu ya terhadap para staf di ATR di kantor pertanahan Tangerang. Cuman yang banyak disorot itu ada orang yang sudah pensiun kok masih tetap diberi sanksi berat. Ya mestinya dia sanksi beratnya itu dipidanakan, ya kan kalau hal semacam ini gitu.
Iya, iya. Ini jadi pemalsuannya sangat jelas gitu Hmm. ya. Dan karena Menteri Nusron ini tidak punya beban ya, kalau saya lihat Mas Hersu, Hmm. ya kan. Hmm. Hmm. Jadi dia mengungkap ini seperti tanpa beban dan karakter dari Nusron ini menurut saya ini memang cocok. Jadi dia di Ya. lapangan berbantahan dengan Pak Pak Kohot ya, Kepala Desa Kohot Pak begitu. Artin. Iya, Pak Arsin tersebut itu cocok begitu. Pak Arsin yang ngeyel ya, dia nggak apa ya, dia tidak emosi, tidak terbawa emosi. Ya sudah, tunjukkan saja kalau memang dulu tambak apa dan sebagainya. Dan ternyata tidak bisa menunjukkan tersebut. Dan sekarang warga mengatakan bahwa memang mereka dicatut begitu, memang namanya dicatut dan mereka ketakutan gitu. Seperti yang salah seorang warga namanya Nasruddin kalau tidak salah yang anaknya usia 18 tahun sudah punya sekian hektar di HGB tersebut ya kan takut Mas Edsu sementara dia orang miskin tanah di darat aja dia nggak punya begitu. Walaupun dia tinggal di situ dia adalah nelayan begitu bagaimana dia bisa memiliki sertifikat hak guna bangunan di perairan sana begitu. Jadi ini kan jelas permainannya makanya sekarang Arsin ini masih menghilang ya. Teman-teman of the record ini masih belum ketahuan belum belum muncul lagi begitu. Nah, kita berharap kalau sudah terang benderang seperti ini cepat dong APH, aparat penegak hukum, baik itu dari KPK, baik itu dari apa kejaksaan, kepolisian dan sebagainya, begitu ya. Karena kemarin juga teman-teman Pak Abraham Samad dan kawan-kawan ada Pak Said Didu, kemudian ada Eros Jarot, ada banyak lah gitu mantan-mantan apa anggota KPK begitu yang kemudian melaporkan ke KPK kan mengenai kasus ini. Kita berharap ini segeralah Yes. ditindaklanjuti gitu. Karena ini nilainya besar sekali dan Ya. ini permainannya sangat-sangat kentara dari bawah sampai ke atas. Yes. Oke, Mbak Agi, ya. Kita nggak usah terlampau berat lagi, ini akhir pekan. Oh iya. Biar tugas beratnya itu biar di APH, aparat penegak hukum, karena semua sudah juga mendorong untuk itu ya, termasuk Komisi 3 kemarin, kemudian ke wakil ketuanya, terus Pak Mahfud MD dan sebagainya, dan banyak Pak Susno Duaji dan sebagainya itu mendorong soal itu. Jadi sebenarnya sudah cetho, welo-welo. Kalau bahasanya Nusron, saya waktu di DPR sudah cetha, kata dia begitu. Ya, Hidup Pak Nusron, ya, hidup Pak Prabowo. Ayo ya, Pak, apa namanya, ya, jangan terpengaruh ya, karena kita ya, tahu pasti, ini pasti banyak sekali yang sekarang ini sedang berusaha untuk menembus ya, supaya apa namanya pencabutan HGB ya, apa dan sebagainya itu tidak jadi ya, begitu. Dan banyak orang yang ingin menyelamatkan diri dalam hal ya. ini. Sampai ketemu lagi kita besok. Saya Hersbun Arif. Mhm. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.